warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kita membahas sesuai yang kita bicarakan semalam subuh, yaitu tentang virus corona. Jadi kita membahas tentang cara Islam menangkal virus corona COVID-19. Virus corona ini berasal dari negara Cina dan telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia dan telah masuk ke wilayah kita, Medan, Sumatera Utara. Belum ada. Menurut kabar beritanya, kabar. jadi ada juga adik saya perawat, dibilangnya dia ada malik udah ada yang kena gitu. Tapi benar tidaknya Allahu a'lam. Tapi ada isu-isu sudah menyebar seperti itu. Dalam akidah Islam, tiada satu bencana yang menimpa manusia kecuali telah ditakdirkan untuknya. Itu harus kita pahami. Musibah yang Allah berikan kepada manusia itu minimal ada dua tipe. Yang pertama, musibah karena tangan manusia itu sendiri. Contohnya dari mana berasal virus corona ini? Dari negara Cina yang mereka memakan makanan seperti kelelawar, tikus yang masih hidup. Itu kan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sedangkan sudah dimasak pun tak boleh, apalagi yang tak dimasak itu. Jadi wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan yang kau berbuat. Jadi yang pertama itu karena kesalahan manusia itu sendiri, karena berbuat maksiat, berbuat yang tak benar. Kemudian yang kedua, karena Allah ingin menaikkan derajat manusia. Allah beri suatu cobaan, musibah kepada manusia itu untuk menaikkan derajatnya. Ketika diberikan cobaan, ketika diberi musibah, apakah dia sabar dan dia tetap berhusnuzon kepada Allah, tidak mengatakan Allah telah berbuat zalim? Tidak, Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada kita, tetapi kitalah yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kalau orang bermaksiat, maka musibah yang datang ini untuk menegurnya agar ia sadar. Adapun untuk orang yang beriman, orang yang soleh, untuk menaikkan derajatnya jika dia sabar menerima segala takdir. Masalah virus corona ini dalam akidah kita, dalam akidah Islam, umat Islam jangan terlalu panik sampai-sampai meyakini virus tersebut bisa menyebabkan kita mati. Kalau ada meyakini virus itu yang menyebabkan kita mati, bisa keimanannya terganggu, bisa-bisa sampai kafir. Karena apa? Karena ada yang ia yakini selain Allah bisa mematikan. Apa virus corona? Jadi kematian itu adalah takdir Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka tak bisa diakhirkan dan tak bisa didahulukan walau sesaat. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi dalam masalah akidah, kita jangan pernah meyakini, jangan kita sampai takut kepada virus tersebut melebihi takut kita kepada Allah. Itu. Jadi kita yakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang yang ada di dunia ini kecuali Allah takdirkan untuk kita.
Jadi jangan kita terlalu takut kepada virus corona ini. Akan tetapi itu masalah akidah, takdir. Tetapi Islam tidak meninggalkan usaha. Seperti itu. Jadi ada usaha kita untuk agar terhindar dari virus corona tersebut. Oleh karena itu kita pertama jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, santai biasa saja. Dan jangan sampai kita meremehkannya sehingga sudah saya beriman, saya tidak akan kena. Jadi sombong dia karena itu. Tidak boleh juga. Ada usaha-usaha. Bagaimana usahanya? Islam memberi solusi. Itu. Jadi yang pertama yang perlu kita berpegangi, jika kita amalkan ajaran Islam dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan terhindar dari virus tersebut. Yakin, kalau kita betul-betul mengamalkan ajaran Islam, maka kita akan terhindar dari virus tersebut. Mengapa? Karena Islam sudah mengajarkan kita hidup sehat, sudah mengajarkan kita agar tidak berbuat atau tidak makan yang dilarang. Islam mengajarkan kita untuk makanan yang baik, halal dan thayyibah, halal dan thayyib, yang baik. Jadi virus ini kan awalnya disebabkan karena pola makanan yang memakan binatang-binatang yang haram, binatang-binatang yang berbahaya. Jadi Islam sudah mengajarkan supaya kita makan makanan yang baik. Oleh karena itu yang pertama kita harus jaga pola makan kita yang sehat, yang Islami. Jangan sampai kita makan makanan yang haram. Jangan sampai kita makan makanan yang seperti, dan ini alhamdulillah umat Islam tidak memakan yang tidak disembelih. Jadi itu yang pertama, makanlah makanan yang halal dan yang baik. Yang kedua, selalu berwudu. Jadi dalam Islam itu berwudu itu dengan air mutlak. Air mutlak itulah air yang sangat bagus, sangat terjaga kesuciannya. Jadi menurut dokter, virus ini bisa hilang karena sebab kita sering cuci tangan. Dengan cuci tangan dengan air yang mengalir, maka dengan berwudu otomatis paling tidak 5 kali dalam sehari kita berwudu. Kemudian ketika mau tidur, Islam mengajarkan apa? Islam mengajarkan supaya berwudu. Sunnah ketika mau tidur berwudu. Dan ketika bangun tidur, Islam mengajarkan apa? Ketika bangun tidur, Rasulullah mengatakan jangan beraktivitas, jangan menyentuh apapun sebelum engkau cuci tangan. Seperti itu. Jadi berwudu dan kemudian mencuci tangan. Karena dari tangan ini, karena kalau kita tidur malam tak tahu kita di mana ini singgah. Itu dia. Yang kedua, tadi yang selalu berwudu, jaga wudu, sedikit-sedikit wudu. Mau sholat wudu, mau sholat baca Al-Quran, mau apa, mau pergi berwudu, mau tidur berwudu, bangun tidur nanti cuci tangan langsung berwudu. Seperti itu. Yang kedua, baca doa. Apa doanya? Ketika kita mau keluar rumah, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu doa ketika kita hendak keluar rumah. Apa manfaat doa ini? Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa seseorang yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan diberi petunjuk, dia akan diberi kecukupan, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seketika itu setan-setan pun pergi meninggalkannya. Ketika dia baca doa itu, setan pergi. Dan kemudian salah satu dari sahabat dari setan itu berkata, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus sekali doa ini untuk ketika kita keluar rumah, agar Allah
beri kita petunjuk, agar Allah beri kita kecukupan, dan agar Allah beri kita hidayah dan dilindungi Allah dimanapun kita berada, baik dari jin manusia maupun dari jin setan. Jadi membaca doa yang kemudian kita ada bersin. Ada bersin dalam Islam telah ditata, telah diatur dengan sebaik mungkin, dan kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar bagaimana adab bersin. Jadi adab bersin kita tutup mulut kita. Supaya apa? Supaya virus yang ada di badan kita misalnya tidak menyebar kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang kelima, melihat fenomena ini, MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat menganjurkan umat Islam untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan tercela kita tinggalkan. Kita memperbanyaklah persatuan. Kita sering-sering untuk beribadah, memohon ampun, beristighfar kepada Allah agar wabah ini cepat Allah hilangkan. Karena hanya siapa yang bisa menghilangkan wabah ini? Ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakinilah bahwasanya ini sebagai teguran agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Bukan jadi malah kita jauh dari Allah. Lebih jauh kita dari Allah gara-gara virus ini. Kita menyendiri di rumah gara-gara virus ini. Jadi tak sholat lagi berjamaah karena virus ini takut nanti menyebar. Allah yang melindungi kita. Makanya jangan kita yakini ada sesuatu selain Allah. Kenapa kita takut? Karena kita merasa yakin bahwa sesuatu itu yang bisa memudaratkan. Tidak. Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Tidak ada satu manusia pun dan satu makhluk pun yang bisa memberi mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah dalam Islam, dan itu harus dan wajib kita imani. Kita yakini bahwasanya semua dari Allah, tapi ada adab kita kepada Allah. Sesuatu yang buruk kita sandarkan kepada kita, namun pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada di dunia ini yang terlepas dari takdir Allah, yang terlepas dari kekuasaan Allah. Virus tersebut pun itu adalah makhluk. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, di langit dan dimanapun berada, kecuali itu makhluk. Baik itu langit, bumi, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaliq itu hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa itu tidak berbilang. Jadi itu akidah. Jangan karena virus ini kita merasa takut sehingga kita banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena merasa takut. Takutlah kita kepada Allah. Jangan karena ini kita melebihi takut kita kepada virus itu daripada Allah. Nauzubillah. Itu ya. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita dari MUI mengatakan untuk kunut nazilah. Jadi semoga kita bisa nanti mengamalkan kunut nazilah ini di masjid kita. Jadi sebelum kita lakukan itu, kita akan menjelaskan apa kunut nazilah. Di dalam kitab yang selalu kita jadikan panduan, yaitu At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, dikatakan bahwasanya ada 3 tempat kunut. Yang pertama, kunut ketika sholat fajar, sholat subuh. Yang kedua, kunut witir di seperdua bulan Ramadan. Yang ketiga, kunutul nazilatin, yaitu kunut nazilah. Apa hukum kunut nazilah ini? Yusannu fi jami'il maktubati, disunnahkan pada seluruh sholat 5 waktu. Iza nazalat nazilatun, apabila melanda bil muslimina, disunnahkan untuk kunut nazilah di 5 waktu sholat tersebut yang diwajibkan ketika ada musibah yang melanda umat Islam.
fi ayyi makan, dimanapun berada, dimanapun berada. Wala yushtaratu ayyakuna fi mahallin nazilah, dan tak disyaratkan musibah itu berada di tempat kita. Maksudnya apa? Misalnya musibahnya di Palestina, di Rohingya, di India, dimanapun berada, maka kita sunnah untuk mendoakan umat saudara kita yang di Palestina, yang di Rohingya, dengan apa? Dengan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu 5 waktu sholat itu boleh. Jadi zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Setelah rakaat terakhir kita kunut, seperti kunut subuh. Bacaannya pun seperti kunut subuh, kemudian ditambah doa sesuai musibah yang menimpa. Kalau di Palestina, Allah mansur, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Matikanlah, musnahkanlah musuh-musuh yang telah memerangi Palestina. Itu seperti itu doanya dalam bahasa Arab, tak boleh dalam bahasa Indonesia. Jadi itu. Jadi kunut nazilah ini mudah sekali untuk kita amalkan, dan ini hukumnya sunnah, berpahala kita. Jadi karena virus ini sudah menyebar, maka MUI menganjurkan dan para ulama menganjurkan untuk di setiap masjid dan di setiap kita ketika kita sholat hendaklah kita kunut nazilah. Bisa ini kira-kira diamalkan di sini. Pak Amri ini ketua ibadah. Jadi entah nanti siang, entah sore, maghrib, setiap sholat pun boleh. Itu dia. Jadi kapan dibaca? Ketika mau terakhir, rakaat terakhir. Ketika misalnya maghrib, rukuk ketiga itu, setelah itu tidak, di situ baca kunut nazilah. Ketika maghrib, isya, subuh, maka jahat. Apa? Allahumma dina, dengan lafaz jamak. Jadi ketika sholatnya jahat, maka kunutnya jahat. Tapi ketika sholatnya sir, zuhur sama asar, maka kunutnya pun sir. Kita angkat tangan seperti kunut biasa. Itu aja caranya, nggak susah-susah. Dan ini sunnah, kita amalkan, berpahala kita. Dan kita mendoakan supaya virus ini hilang dari muka bumi. Itulah dia. Jadi kalau bisa kita amalkan ini, nanti kita umumkan ke jamaah lain. Karena ini pun sunnah, hukumnya berpahala kita. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya musibah ini hilang. Jadi kita minta kepada Allah untuk menghilangkan musibah ini. Jadi itulah yang sikap Islam, cara Islam untuk menangkal virus corona ini dan virus-virus apapun. Dan bahkan para ulama, ada salah satu ulama yang di dalam kitabnya beliau telah memprediksi bahwasanya virus ini akan terjadi, apa namanya, corona. Di dalam kitab itu corona, apa itu corona? Wabah. Dan itulah makanya firasat para ulama itu sangat tajam. Jadi makanya takutlah kamu terhadap firasat orang-orang beriman. Jadi itu dia. Jadi yang tadi kita selalu berulang, ketika mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jaga pola makan, makanan yang sehat, yang halal dan thayyibah. Kemudian kita perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat soleh, beramal, kemudian tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan yang terakhir kita hendaklah melakukan kunut nazilah, kunut untuk menolak bala. Jadi barangkali demikian, jika ada yang bertanya dipersilakan. Ya Ustaz, berkaitan dengan himbauan dari Dewan Presiden Indonesia, antara lain yang pertama membawa sajadah, kedua yang kondisinya merasa terganggu atau enggak sehat, agar sementara waktu kita melaksanakan sholat di Jumat. Nah, kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang keimanan
belajar dengan Allah dan dengan tata cara kehidupan kita akan melalui pola makan, kebersihan kita, doa kita dan lain-lain sudah jauh Allah. Penjelasan. Jadi pertama kita, tadi saya katakan, kita harus yakini bahwasannya takdir. Tapi jangan karena takdir itu menghilangkan usaha. Jadi ada usaha untuk membawa sajadah itu bagus. Jadi bukan karena bawa sajadah jadi jelek, jadi berarti kita tolak takdir, tidak. Takdir iya, tapi usaha ada. Usahanya apa? Ya dengan tadi, misalnya kita kalau kita merasa ragu, tapi harus yakin masjid ini adalah tempat yang paling suci. Sebelum kita masuk sudah cuci tangan, sudah cuci kaki, sudah bersih. Tapi kadang untuk menghindari dan supaya seandainya kita sakit nanti kita di sajadah ini mana tahu menempel seperti itu. Nanti orang ke tempat kita. Jadi kalau mau bawa sajadah bagus. Dan MUI Ketua Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia di Koran Waspada diwawancarai bahwasannya kalau bisa membawa sajadah masing-masing dan bawa mukena bagi perempuan. Seperti itu. Adapun kalau yang sakit, sekira-kiranya sakit itu nanti dia bisa mengganggu orang sholat, maka dia lebih baik dulu. Itu kalau memang mengganggu, kalau tidak maka sholat. Itu dia. Jadi bukan karena kita tolak takdir, tidak. Itu usaha kita. Ini takdir. Iya, kita harus pertama kita harus yakin ini adalah takdir Allah. Tetapi Allah dan Rasulullah juga yang menyuruh kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Itulah yang membedakan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah. Jadi Jabariyah itu hanya meyakini takdir. Kalau aku mencuri, Allah mencuri hakikatnya. Kalau aku berzina, naudzubillah, hakikatnya Allah. Semua disandarkan kepada Allah. Sehingga apa? Mereka meninggalkan usaha. Itu Jabariyah. Sedangkan Qadariyah, dia tidak meyakini takdir. Kalau Allah sudah ciptakan manusia, maka itu terserah manusia mau ngapain. Jadi apa? Mereka mengandalkan usaha. Jabariyah tadi percaya kepada takdir, meninggalkan usaha. Sedangkan Qadariyah, Mu'tazilah, dia mempercayai usaha saja, tidak mempercayai takdir. Maka disinilah paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini takdir Allah, tetapi ada usaha kita. Itu aja. Paham? Jadi itu. Jadi kalau membawa sajadah itu usaha namanya. Bukan karena kita merasa lecet akidah itu, tidak. Tapi kalau sebab sajadah inilah yang akan menangkal kita dari virus corona, itu baru yang tak boleh. Jadi sajadah ini, kalau kita yakini sajadah ini yang menyelamatkan kita, maka kita sudah rusak akidah. Itu dia. Jadi hanya berusaha, bukan sajadah ini hanya supaya kita tidak misalnya supaya kalau seandainya kita nanti ada sedikit tidak baik pernapasan kita, kalau kita langsung ke sini nanti bisa kena orang, baguslah kita bawa sajadah, atau karena nanti kita takut seperti itu. Tapi intinya ini usaha. Jangan pernah yakini sajadah itu yang membuat kita agar terhindar dari virus corona, dan jangan yakini karena virus corona tersebut kita mati. Jadi kalau udah kuat akidah kita, udah kuat keimanan kita kepada Allah, dan Allah itu akan jaga. Karena kekuatan ini keyakinannya tadi, maka Allah tak akan membuyarkan keyakinan tadi. Maka Allah akan bantu dia untuk sehat, untuk terhindar dari virus tersebut. Jadi itulah barangkali jika ada yang bertanyakan silakan. Jadi kira-kira di sini itu. Jadi tadi qunut najilah itu hanya dilakukan dalam 5 waktu sholat tadi. Dan kalau sholat Jumat tadi ulama berbeda pendapat, tapi dalam mazhab Syafi'i pun. Jadi itu setelah rakaat terakhir, disitulah kita membaca doa qunut nazilah. Doanya itu pertama Allahumma hadina biman hadait sampai habis, baru kemudian ditambah dengan doa sesuai musibah yang menimpa. Jadi bahasa Indonesia ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab gimana? udah doa aja. Enggak doa pun kita angkat tangan
seolah-olah kita berdoa, maksudnya dalam hati. Kalau tak bisa, kan Allah Madinah di mana deh bisa. Bisa. Maksudnya Bagus. tambahan doa itu. Doa. Nah, kalau bahasa Indonesia dalam hati tak boleh dilapaskan. Kalau dilapaskan nanti ya Allah, nanti bisa batal sholat. Kan nanti ada imam dalam Sa'ab Rahman nanti. Beliau Kita cukup kita mengaminkan. cuma mengaminkan aja. Mengaminkan. Jadi itu sunnah untuk dilakukan. Bukan untuk apa aja, sunnah untuk dilakukan, dan itu nanti bisa menjadi sebab Allah menghapuskan dan menghilangkan virus tersebut. Barangkali demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dan bisa kita beritahu kepada para yang tidak hadir di pengajian subuh ini. Barangkali demikian. Marilah sama-sama kita membaca doa. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi